Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Faizi, NIM 2520 100. Baiklah, saya akan membacakan tentang struktur data. Antrian atau queue pada struktur data. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung, disebut dengan sisi belakang atau tail atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau head atau front. Antrian menggunakan prinsip pertama masuk pertama keluar, first on first out atau FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mobil-mobil yang mengantri di gerbang tol untuk membeli karcis tol. Orang-orang yang mengantri di loket untuk membeli karcis film juga membentuk antrian. Operasi-operasi dalam antrian dan deklarasi dalam program. Sebuah queue di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe perbentukan baru. Di dalam bahasa C, biasa disebut stage. Sebuah struktur data dari sebuah queue setidaknya harus mengandung 3 variabel, yakni 1. Variabel head yang berguna sebagai penanda bagian depan antrian. 2. Variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian. 3. Array dari data yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Pada dasarnya, operasi-operasi dasar pada queue mirip dengan operasi-operasi dasar pada stack. Perbedaannya hanya pada prosedur push dan pop saja. Pada queue, prosedur yang berfungsi untuk memasukkan data atau nilai ke dalam antrian adalah enqueue, sedangkan prosedur untuk mengeluarkan data atau nilai dari antrian adalah dequeue. Berikut adalah operasi-operasi dasar dalam queue. 1. Prosedur create. Sama dengan stack, prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan queue dengan cara meletakkan head dan tail pada indeks array k-1. Berikut deklarasi prosedur create pada queue. Void create antrian head sama dengan -1, antrian tail sama dengan -1. 2. Fungsi isEmpty. Sama seperti fungsi pada stack, fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue tersebut kosong atau tidak. Jika queue tersebut kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Tetapi jika queue tersebut tidak kosong atau berisi, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Berikut deklarasi fungsi isEmpty. In isEmpty, if antrian head antrian tail sama dengan -1, return 1, else return 0. 3. Fungsi isFull. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue tersebut penuh atau tidak. Jika queue tersebut penuh, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Tetapi jika queue tersebut tidak penuh, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Berikut deklarasi fungsi isFull dalam bahasa C. In isFull, if antrian tail sama dengan max -1, return 1, else return 0. 4. Prosedur enqueue. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Sebelum sebuah data atau nilai dimasukkan ke dalam queue, maka prosedur ini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap posisi head dan tail. Jika posisi head dan tail masih berada pada indeks k-1, maka prosedur ini akan mendapatkan head dan tail pada indeks k0 terlebih dahulu. Baru setelah itu memasukkan data atau nilai ke dalam array data queue. Namun jika posisi head dan tail tidak berada pada posisi -1, maka posisi tail yang akan dinaikkan satu level. Jadi pada proses enqueue, tail-lah yang berjalan sering masuknya data baru ke dalam antrian, sedangkan head tetap ada pada posisi 0. Berikut data proses enqueue. For enqueue, if isEmpty antrian head antrian tail 0, kalau masukkan data antrian data dan tail, else if isFull kalau antrian sudah penuh. Prosedur ini digunakan untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk ke dalam queue. Pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur ini adalah menaikkan nilai head satu level. Jadi setiap satu kali data dikeluarkan, maka posisi head naik bertambah satu level. Misalkan head berada pada posisi ke-0, maka ketika akan mengeluarkan atau menghapus data pada posisi paling depan, prosedur ini akan menaikkan posisi head ke indeks array K1. Atau dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengulangi tail dengan satu penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Berikut deklarasi prosedur the queue. In the queue, in
in antrian data antrian head for i antrian head antrian tail min 1 antrian data antrian tail return e. 6. Prosedur clear. Untuk menghapus elemen-elemen queue dengan cara membuat tail dan head sama dengan min 1, penghapusan elemen-elemen queue sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya menggeser indeks pengaksesannya ke nilai min 1, sehingga elemen-elemen queue tidak lagi terbaca. Berikut deklarasi prosedur clear. Void clear antrian head sama dengan min 1, antrian tail sama dengan min 1, count antrian sudah dikosongkan. 7. Prosedur tampil. Untuk menampilkan nilai-nilai elemen queue menggunakan looping dari head sampai dengan tail, berikut deklarasi prosedur tampil. Void tampil if is empty, count antrian kosong, if for i sama dengan antrian head, i sama dengan antrian tail, i plus plus, count data yang pada antrian k, antrian data n. Macam-macam queue dan presentasinya. 1. Queue dengan linear array. Linear array adalah satu array yang dibuat seakan-akan merupakan suatu garis lurus dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Berikut ini diberikan deklarasi kelas queue linear sebagai implementasi dari queue menggunakan linear array. Dalam prakteknya, kita dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan kita. Data diakses dengan field data, sedangkan indeks item pertama dan terakhir disimpan dalam variabel head dan tail. Konstruktor akan meminimalisasi nilai head dan tail dengan min 1 untuk menunjukkan bahwa antrian masih kosong dan mengalokasikan data sebanyak max output yang ditunjuk oleh data. Destruktor akan mengosongkan antrian kembali dan mendelokasikan memori yang digunakan oleh antrian. 2. Queue dengan circular array. Circular array adalah satu array yang dibuat seakan-akan merupakan sebuah lingkaran dengan titik awal dan titik akhir saling bersebelahan jika array tersebut masih kosong. Jika menggunakan array untuk queue seperti di atas, maka ketika ada proses pengambilan, ada proses pergeseran data. Proses pergeseran data ini pasti memakan waktu, apalagi jika elemen queue-nya banyak. Oleh karena itu, solusi agar proses pergeseran dihilangkan adalah dengan metode circular array. Kelebihan jenis ini adalah alokasi penyimpanan data yang optimal dan dinamis. Hal ini disebabkan penambahan maupun pengurangan data atau item antrian yang baru selalu menempati pos kosong yang disediakan sistem. Aturan-aturan dalam queue yang menggunakan circular array adalah 1. Proses penghapusan dilakukan dengan cara nilai depan ditambah 1, front sama dengan front ditambah 1. 2. Proses penambahan elemen sama dengan linear array, yaitu nilai belakang ditambah 1. Tail sama dengan tail ditambah 1. 3. Jika front sama dengan max dan ada elemen yang akan dihapus, maka nilai front sama dengan 1. 4. Jika tail sama dengan max dan front tidak 1, maka jika ada elemen yang akan ditambahkan, nilai tail 1. 5. Jika hanya tinggal satu elemen di queue dan akan dihapus, maka front diisi 0 dan tail diisi dengan 0. 3. Queue dengan linked list. Selain menggunakan array, queue juga dapat dibuat dengan linked list. Metode linked list yang digunakan adalah double linked list. Operasi-operasi queue dengan double linked list. 1. Empty. Fungsi isEmpty berguna untuk mengecek apakah queue masih kosong atau sudah berisi data. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah head masih menunjukkan pada 0 atau tidak. Jika benar berarti queue masih kosong. 2. IsFull. Fungsi isFull berguna untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau masih bisa menampung dengan cara mengecek apakah jumlah queue sudah sama dengan max queue atau belum. Jika benar, maka queue sudah penuh. 3. Enqueue. Fungsi enqueue berguna untuk memasukkan sebuah elemen ke dalam queue. 4. Dequeue. Prosedur dequeue berguna untuk mengambil sebuah elemen dari queue. Hal ini dilakukan dengan cara menghapus satu simpul yang terletak paling depan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.